Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kembali kita dalam program acara manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus dan pilih untuk menjadi teladan bagi umat muslim lainnya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada edisi kali ini kita akan membicarakan seorang tokoh masih dalam generasi tabi'ut tabi'in. Dia adalah seorang yang dikenal dengan kealimannya, keilmuannya, kefaqihannya, dan bahkan beliau juga dikenal dengan orang yang berakhlak dan orang senantiasa memperhatikan adab. Dan bahkan beliau juga masyhur dengan julukan Mujahid, seorang ulama yang juga terjun dalam kancah peperangan melawan orang-orang kufar. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang ulama yang mengumpulkan pada dirinya semua perilaku-perilaku kebaikan. Semua sifat-sifat baik berkumpul pada diri orang alim tersebut. Berkata Al-Imam Ibnu Hibban, begitu juga dengan Imam An-Nasa'i. Mereka mengatakan, sungguhnya aku tidaklah melihat ada orang yang mengumpulkan semua perangai-perangai baik, semua sifat-sifat baik, kecuali Abdullah bin Al-Mubarak. Dan dialah adalah orang yang akan kita bicarakan pada edisi kali ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah bin Al-Mubarak adalah orang yang sebagaimana kita sampaikan tadi memiliki banyak-banyak keutamaan, mengumpulkan segala macam jenis perilaku, akhlak, sifat yang terpuji. Oleh karenanya, ya, namanya pun tersohor. Namanya pun terkenal di segala penjuru dunia. Hingga ya, orang yang tidak pernah melihatnya sudah familiar mendengar nama Abdullah bin Mubarak karena keilmuannya, karena kefaqihannya, karena akhlak yang mulia. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak ya melakukan perjalanan ke suatu negeri, dan di sana dia ingin mengambil hadis dari seorang yang bernama Hammad bin Zaid, seorang ulama hadis pada masanya. Maka tatkala beliau menjumpai Hammad bin Zaid, beliau pun minta izin dan akhirnya beliau pun duduk di majelis Hammad bin Zaid. Maka tatkala selesai majelis, Hammad bin Zaid pun berkata kepada Abdullah bin Mubarak, yang tatkala itu Hammad bin Zaid belum mengenal bahwasanya di depan ini adalah Abdullah bin Mubarak. Tetapi beliau setelah mendengar perihal tentang orang tersebut, maka dikatakanlah, ya fulan, dari manakah Anda berasal? Maka Abdullah mengatakan, saya dari Khurasan. Maka Hammad bin Zaid kembali mengatakan, kembali bertanya kepadanya, dari daerah mana? Abdullah mengatakan, dari daerah Marwa. Maka tatkala mendengar daerah Marwa, daerah yang di sana ya ada orang alim yang bernama Abdullah bin Mubarak, Hammad bin Zaid pun kemudian bertanya kembali, apakah Anda mengenal Abdullah bin Mubarak? Ya. Abdullah mengatakan, iya, saya mengenalnya. Maka Hammad bin Zaid kembali mengatakan, apakah yang dia lakukan sekarang? Sesungguhnya aku sangat kagum dengan akhlak beliau. Maka dengan santun, dengan rendah hati, Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan, sesungguhnya dia sekarang lagi berbincang-bincang dengan Anda. Maka tatkala mendengar tuturan dari Abdullah bin Mubarak, ya, orang yang dia dengar selama ini dengan kebaikannya, ya, Hammad bin Zaid pun akhirnya segera memeluk dan menyambut Abdullah bin Mubarak dengan memuliakannya dengan mulia yang sangat indah sekali. Dia belum pernah melihat orangnya, tetapi dia telah mendengar kebaikan-kebaikan yang ada pada diri tersebut. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah Abdullah bin Mubarak,
orang yang terkenal dengan kebaikan, orang yang terkenal dengan kealimannya, kefakihannya, bahkan adabnya yang luar biasa. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah awal kisah beliau dalam menimba ilmu? Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Imam Ahmad pernah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling gigih dalam menimba ilmu adalah Abdullah bin Mubarak. Dia adalah orang yang senantiasa melakukan perjalanan untuk menimba ilmu ke negeri Mesir. Kemudian ke negeri Basrah, kota Basrah di negeri Irak, ke Kufah, ke Syam dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ya, Imam Abdullah bin Mubarak karena perjalanan menimba ilmunya ini, dia pun ya didatangi oleh berbagai macam kalangan, didatangi oleh penuntut ilmu karena yakin bahwasanya Abdullah bin Mubarak adalah orang yang mengumpulkan banyak ilmu dari banyak negeri-negeri. Tentunya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan man lam yakun lahu rihlah lam yakun lahu ruhalah. Barang siapa yang tidak memiliki perjalanan untuk menimba ilmu, keluar ke luar daerah untuk menimba ilmu, maka tidak ada orang yang akan mengambil ilmu darinya. Dan ini tentunya berbeda dengan Abdullah bin Mubarak. Dia adalah orang yang paling gigih dalam menimba ilmu. Ke negeri Syam, ke negeri Mesir, Basrah, Kufah, Syam, ya. Maka akhirnya orang-orang pun berbondong-bondong menimba ilmu darinya. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan, Imam Abdullah bin Mubarak adalah imam yang meriwayatkan hadis atau membacakan hadis kepada murid-muridnya dengan membaca kitab. Ya, dengan membaca kitab. Dan beliau mengatakan sesungguhnya orang yang menyampaikan hadis dengan membaca kitab jarang ya terjatuh dalam kesalahan sebagaimana orang yang meriwayatkan hadis dengan hafalannya. Karena hafalan tentunya terbatas. Tidak sebagaimana orang yang menulis dalam kitab. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Imam Abdullah bin Mubarak meriwayatkan hadis dengan membaca kitab, bukan berarti beliau hafalannya lemah. Akan tetapi beliau adalah orang yang memiliki hafalan luar biasa. Dan insya Allah kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan tentang kuatnya hafalan Imam Abdullah bin Mubarak insya Allah setelah jeda yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang kisah imam kita Abdullah bin Al-Mubarak. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Kita akan mengisahkan tentang kekuatan hafalan dari sang imam ini. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dahulu Imam Abdullah bin Mubarak tatkala masih kecil, tatkala masih belia, beliau belajar di kutab, ya, di seperti madrasah untuk anak-anak. Ya, maka ya, beliau suatu ketika pergi bersama kawannya untuk menghadiri suatu majelis. Dan setibanya di tempat tersebut, ya, Abdullah bin Mubarak dengan kawannya mendengarkan khutbah yang panjang sekali dari seorang syekh. Maka tatkala syekh tersebut ya selesai berceramah, ya, Abdullah bin Mubarak menoleh kepada kawannya tadi. Wahai akhi, wahai saudaraku, sesungguhnya aku telah menghafal apa yang disampaikan syekh tadi. Padahal ceramahnya sangat panjang sekali. Maka mendengar ucapan dari Abdullah bin Mubarak, kawannya dan orang yang mendengar ucapan Abdullah bin Mubarak tadi meminta beliau untuk mengulangi ceramah yang disampaikan oleh syekh yang tadi. Padahal beliau masih muda belia. Maka dengan ya, cepat, dengan sigap, Abdullah bin Mubarak pun mengulangi ceramah khutbah yang disampaikan oleh syekh tadi tanpa ada kesalahan. Inilah bukti kekuatan hafalan Abdullah bin Mubarak. Ya, pada usia yang masih belia, beliau mampu menghafal khutbah ceramah dari seorang syekh yang panjang lebar. Dan kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti tentang kuatnya hafalan Imam Abdullah bin Mubarak adalah perkataan beliau sendiri. Tatkala ya ayah beliau
Ya, suatu ketika ada sedikit masalah dengan beliau, ya, ayah mengatakan, sungguh kalau seandainya aku mendapatkan kitab-kitabmu, aku akan membakar semuanya. Maka tatkala mendengar ya tuturan dari ayahnya tercinta, maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, wahai ayahku, sungguhnya hal itu tidak akan merugikanku, tidak akan ya membuatku sedih. Kenapa? Karena sesungguhnya aku telah menghafal semua yang aku tulis dalam kitab-kitabku tersebut. Masya Allah, ini merupakan bentuk karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang zaman dahulu kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala terkenal dengan kekuatan hafalannya. Maka di antara mereka, di antara para ulama, ada yang meriwayatkan hadis, ada yang menghafal hadis dengan cara menghafal. Karena memang hafalan orang-orang zaman dahulu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun Al-Imam Abdullah bin Mubarak memiliki hafalan luar biasa, memiliki tingkat keilmuan yang sangat tinggi, akan tapi beliau juga tidak lupa dengan yang namanya murajaah. Beliau tidak lupa dengan namanya mengulang-ulang pelajaran apa dari pelajaran yang beliau ambil sebelumnya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beliau setiap kali sholat, beliau senantiasa bergegas kembali ke rumah untuk kembali membaca, ya, memutolaah hadis-hadis yang telah beliau ambil dari guru-gurunya. Contoh kisah, ya, diriwayatkan oleh sebagian ulama mengatakan bahwasanya tatkala Imam Abdullah bin Mubarak ya selesai sholat berjamaah di masjid, beliau pun bergegas menuju rumahnya. Maka tatkala beliau hendak keluar dari masjid, dipanggillah oleh kawan-kawannya. Kawan-kawannya mengatakan, ya Abdullah, ta'al. Wahai Abdullah, kesinilah berbincang-bincang. Kenapa setiap kali habis sholat, ya kami melihatmu bersegera, bergegas keluar dari masjid. Kenapa? Tidaklah engkau mau berbincang-bincang dengan kami? Ya. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, wahai kawan-kawanku, ya ikhwani, wahai kawan-kawanku, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku ada majelis bersama para sahabat dan tabi'in di rumah. Ya. Hingga hal itu membuat aku tidak bisa duduk-duduk bersama kalian. Maka mendengar tuturan dari Abdullah bin Mubarak, kawan-kawannya heran. Ya, mengatakan, wahai Abdullah, enggak mungkin ada sahabat dan tabi'in di rumahmu. Karena para sahabat sudah meninggal dunia. Dan para tabi'in jumlahnya sudah sedikit. Karena mereka juga kebanyakan sudah meninggal dunia. Bagaimana mungkin Anda duduk bersama para sahabat dan tabi'in di rumah Anda? Maka dengan lembut, ya, Abdullah bin Mubarak kembali menimpali ucapan mereka. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku pulang, ya, bergegas pulang menuju ke rumahku karena aku ingin memurojaah lagi dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para tabi'in dan para sahabat dari Rasulullah SAW. Ya, oleh karena itu aku merasa dudukku di rumah, ya, perilakuku, ya, kesibukanku dalam memurojaah hadis-hadis itu menjadikanku merasa bahwasanya aku duduk bersama para tabi'in dan para sahabat. Ya, ikhwani, beliau kembali melanjutkan. Kalau seandainya ya aku mau duduk di sini, tentunya itu sangat memudaratkan bagiku dan bagi orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya dudukku di sini nanti akan mengantarkan kepada kita untuk menggunjing orang lain. Maka akhirnya Abdullah bin Mubarak pun ya berpaling dan pergi dari kawan-kawan tersebut. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di suatu ketika Imam Mubarak, Abdullah bin Mubarak juga pernah mengatakan kepada kawan-kawannya yang mengira bahwasanya Abdullah bin Mubarak ini suka menyendiri, suka mengulung diri di rumahnya, nggak punya kawan, ya, maka ya Abdullah bin Mubarak menimpali ucapan mereka, sesungguhnya aku duduk ya di hadapan Nabi. Kenapa bisa demikian? Karena dengan memurojaahku, dengan yakni perbuatanku mengulang-ulang hadis Nabi Muhammad SAW, ya seolah-olah itu membuatku duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka jangan kira aku duduk menyendiri. Sesungguhnya aku duduk di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk dari kegigihan beliau dalam memurojaah, dalam mengulang-ulang pelajaran hadis yang beliau ambil dari para gurunya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah bin Mubarak juga memiliki kisah tentang ibadah beliau yang sangat luar biasa sekali. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah sisi ibadah beliau? Bagaimanakah
ya, ketekunan beliau dalam beribadah, bagaimanakah kekhusyuan beliau dalam beribadah, bagaimanakah ibadah beliau dalam menjaga keikhlasan supaya tidak dilihat orang, insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, kita lanjutkan kembali kisah imam kita Abdullah bin Al-Mubarak tentang sisi ibadah beliau. Pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Imam Abdullah bin Mubarak adalah imam yang senantiasa menjaga keikhlasan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia senantiasa menjaga niat dia agar kiranya murni ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah, ada sahabatnya yang pergi melakukan perjalanan malam hari bersama Abdullah bin Al-Mubarak. Mereka berdua pergi dengan mengendarai satu hewan tunggangan. Bisa unta atau bisa kuda, yang penting satu hewan tunggangan. Kemudian tatkala mereka pergi di malam hari, tibalah mereka di suatu tempat yang sangat menakutkan. Maka tatkala melihat kawannya ketakutan, Abdullah bin Mubarak pun akhirnya turun dari tunggangannya, kemudian menuntun hewan tunggangan tersebut, dan temannya ada di atas hewan tunggangan. Hingga akhirnya apa kawan-kawan? Hingga akhirnya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Abdullah bin Mubarak dan kawannya melalui tempat yang menakutkan tersebut. Kemudian mereka berdua singgah di sungai kecil. Kemudian mereka pun akhirnya turun dari hewan tunggangan tersebut, dan akhirnya kawannya tersebut merebahkan diri untuk beristirahat. Namun kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan imam kita Abdullah bin Mubarak. Apa yang dia lakukan? Dia akhirnya mengambil air dari sungai tersebut, kemudian beliau berwudu dengan wudu untuk sholat, kemudian beliau habiskan malam harinya untuk bermunajat, untuk sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala beliau telah merasa bahwasanya fajar shadiq akan timbul, akan muncul sebagai tanda masuknya sholat subuh, beliau pun memanggil kawannya untuk bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Maka beliau pun mengambil air dan memanggil kawannya, wahai saudaraku, bangunlah, sesungguhnya sholat subuh akan kita tunaikan, akan kita tegakkan. Maka tatkala mendengar panggilan dari imam kita Abdullah bin Mubarak, temannya tadi mengatakan, sesungguhnya aku masih dalam keadaan berwudu. Sesungguhnya aku malam ini tidak tidur karena aku melihat tentang beribadah, melihat cara Anda sholat di malam hari. Maka mendengar ucapan dari kawannya ini, Imam Abdullah bin Mubarak pun sedih dan kecewa. Kenapa? Karena beliau ingin merahasiakan ibadahnya dalam perjalanan bersama kawannya. Beliau ingin menjaga keikhlasan, bahwasanya sholat yang dia tegakkan semalam suntuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata kawannya melihatnya, dan itu membuat beliau sedih. Inilah diantara kisah tentang kegigihan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keinginan beliau agar kiranya ibadah itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kisah lain yang dikisahkan oleh seorang bernama Qasim bin Muhammad. Beliau pernah mengatakan, sesungguhnya aku pernah melakukan perjalanan malam bersama Abdullah bin Mubarak menuju kota Syam. Di saat itu aku berkata dalam hati, dia mengatakan, Qasim bin Muhammad mengatakan, dari manakah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang ini, yakni Abdullah bin Mubarak.
Ya, dari sisi manakah? Kalau dia sholat, sesungguhnya kami juga sholat. Kalau dia berpuasa, sesungguhnya kami juga berpuasa. Kalau dia berjihad, sesungguhnya kami juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang membuat dia lebih terkenal, lebih masyhur, lebih dicintai oleh manusia? Maka ya, pertanyaan ini masih terngiang dan masih terbenang dalam benaknya. Hingga suatu ketika ya, dia menemukan jawabannya tatkala ya, dia bersama Abdullah bin Mubarak singgah di suatu tempat ya, untuk melakukan makan malam. Ya, maka tatkala mereka ya berdiam di tempat tersebut ingin melakukan makan malam yang diterangi dengan lilin, maka tiba-tiba lilinnya padam. Dan kemudian salah seorang di antara mereka ingin menyalakan lilin tersebut. Maka tatkala lilin tersebut berhasil dinyalakan, kawannya tadi, Qasim bin Muhammad, menoleh kepada Abdullah bin Mubarak. Ternyata ya, dia dapati Abdullah bin Mubarak baru saja meneteskan air mata. Baru saja matanya berlinang air mata dan jenggotnya dibasahi dengan air mata. Lantas hal itu akhirnya menyadarkan Qasim bin Muhammad. Seraya mengatakan, ya, sesungguhnya dengan inilah Abdullah bin Mubarak lebih diunggulkan dari manusia pada zamannya. Karena apa? Ya, karena Abdullah bin Mubarak adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengira bahwasanya tatkala mati lampu tadi, Abdullah bin Mubarak mengingat kematian, mengingat hari kiamat hingga membuat dia menangis. Nah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bentuk di antara ibadah Imam Abdullah bin Mubarak. Ya. Beliau senantiasa menyembunyikan amalan karena beliau ingin amalan tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang melihatnya. Maka tak heran Imam Ahmad rahimahullah taala pernah mengatakan, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat imam ini, yakni Abdullah bin Mubarak, kecuali karena ya ghaibah, yakni kesendiriannya dalam melakukan ibadah. Beliau senantiasa menyembunyikan amalan-amalnya. Ya, beliau senantiasa merahasiakan amalan-amalan solehnya yang beliau lakukan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Imam Abdullah bin Mubarak adalah imam yang memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan. Dan di antara kelebihannya adalah beliau adalah seorang yang beradab. Beliau juga seorang yang zuhud. Beliau juga seorang yang wara', bersikap hati-hati dalam berbuat. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kisah-kisah tadi tentang kewaraan, tentang kezuhudan, dan tentang ya adab beliau, insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.